nih dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak masih lewat online. Gak apa-apa ya adik-adik, kita lewat online. Yang penting kalau kita beribadah dengan kesungguhan hati kita, Tuhan akan memberkati kita. Baik, kalau begitu adik-adik, Cini mau cek dulu nih sebelum kita mulai ya. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Sudah. Kidung ceria? Sudah pastinya ya. Kalau sudah, mari adik-adik buka dulu Alkitabnya. Buka Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca tapi dibantu oleh teman kita Love. Ya, baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak, diamkan hati kita bersaat teduh untuk memulai ibadah kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk di dalam doa pembukaan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan kita siapkan hati kita untuk kita buka ibadah kita di dalam doa. Semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, kami rindu untuk memuji nama-Mu, mendengarkan firman tentang cerita tentang kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah membuka Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Nanti kita mau baca tapi dibantu oleh teman kita Love. Silakan Love. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Mazmur dan sekarang kita akan meresponi Mazmurnya. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 257, baitnya yang pertama dan kedua.
adik-adik, salam jumpa lagi dengan aku. Tahu siapa kan aku ya? Oh, tahu dong. Oke. Nah, hari ini kita akan membaca dari firman Tuhan. Tapi bacaannya nanti akan dibaca oleh adik Fiani, yaitu dari Sefanya 1 ayat 1 sampai 6. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pembacaan Alkitabnya, kita berdoa dulu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti pembacaan Alkitab hari ini. Firman-Mu itu memberi kekuatan, kemampuan, sukacita bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus. Amin. Adik Fiani, kami persilahkan. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Sefanya 1 ayat 1 sampai 6. Judul firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan menyapu bersih segalanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merembahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala, juga mereka yang sujud menyembah di atas sotok kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Terima kasih. Adik-adik sudah dengar tadi pembacaan Alkitabnya dari Sefanya 1 ayat 1 sampai 6. Tahukah adik-adik arti dari nama Sefanya itu? Sefanya artinya dalam bahasa Ibrani, Tuhan telah menyembunyikan. Dan apa tugasnya Sefanya? Mari kita dengarkan bersama. Sefanya ialah karena melihat bangsa Yehuda hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ia menyampaikan pesan Tuhan Allah bahwa ia akan menghukum mereka. Mereka menyembah berhala dan tidak takut pada Tuhan. Padahal mereka rajin beribadah, berdoa, tapi hatinya jauh sama sekali. Tidak seperti yang seharusnya. Kamuflase kan? Menyembah berhala bukan terang-terangan, misalnya hidupnya tidak sesuai. Mereka menipu, berbohong, bandel, ya banyak deh. Iri hati, tidak senang kalau orang senang. Nah, Sefanya bilang, kalau kamu tidak berubah, tetap melakukan dosa-dosa, Allah akan hukum mereka. Tapi kalau sadar kembali, akan diampuni. Tuhan itu baik banget ya adik-adik. Kita udah salah, kita udah berdosa, tapi tetap disayang dan mau diampuni. Sefanya itu memulai dengan menyampaikan firman Tuhan yang mengerikan dan tidak terlihat sedikit pun ada pengampunan dan anugerah, karena bangsa ini benar-benar rusak. Bahkan ada sikap dan tindakan umat yang menghina dan menyalahkan Tuhan. Allah menyatakan rancangannya bahwa ia akan menyapu bersih
segala-galanya. Manusia, hewan, semua pokoknya ciptaannya. Firman Tuhan yang disampaikan Sefanya juga berlaku untuk kita semua. Nah, adik-adik, kepada kita diingatkan untuk selalu melakukan kebaikan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong. Kita dapat berdoa kepada Tuhan agar Roh Kudus memberikan kekuatan untuk melayani, melawan keinginan dosa. Juga diingatkan jangan turuti keinginan berbohong, sombong, dan dosa lainnya. Taburkan kebaikan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pilihan ada pada kita. Mari kita hidup dalam kebenaran dan bijaksana. Kita mau rajin beribadah, rajin melakukan kebaikan dan menolong sesama. Tuhan pasti menolong menyertai adik-adik dalam segala hal. Walau kita masih kecil, tapi Tuhan kita adalah Maha Besar yang menyertai kita selalu. Kalau godaan datang, bertahanlah untuk tetap taat pada firman Tuhan. Percayalah Tuhan akan menolong. Kalau dulu adik-adik bandel, percayalah Tuhan akan menolong. Kalau dulu adik-adik bandel dan tidak mau menurut juga, sering melawan orang tua, sekarang waktunya untuk berubah dan jangan berbuat lagi dan tidak mengulanginya. Tuhan Yesus ingin kita semua tetap percaya dan taat pada firman Tuhan agar kita tidak binasa dalam dosa kita. Ayo, mari rajin baca Alkitab, berdoa dan taat setia kepada Yesus saja. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 138 bait 1 dan 3. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Jika pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Putra mulia menyampaikan kurnia oleh darah yang kudus, dosa kita ditebus. Sesudah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, mari kita siapkan hati untuk berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang telah memberi kami istirahat pada malam yang baru lewat, dan yang sekarang menugaskan kami untuk melakukan pekerjaan kami hari ini. Tuntun dan bimbinglah kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Adik-adik datang beribadah kepadamu. Mereka datang dan hadir penuh sukacita. Tuhan Yesus, berkatilah kehidupan mereka di tengah-tengah keluarga, persekutuan, pendidikan, dan pergaulan. Saat ini mereka sedang mengikuti PTS atau penilaian tengah semester. Kiranya Tuhan memberi kesehatan yang baik dan pikiran yang jernih agar dapat mengikuti ujian dengan semangat. Tuhan Yesus, berkati orang tua mereka yang mengasihi, menjaga, dan selalu ada bersama anak-anak mereka. Tugas dan tanggung jawab yang besar
kami percaya Tuhan menolong mereka dan membimbing serta mengayomi mereka. Cukupkan dengan berkat dan anugerah-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk para pelayan dan para pendeta di jemaat di sini. Terima kasih karena acara pemilihan penatua diakon telah selesai dan Tuhan telah memanggil hamba-hambanya untuk melakukan tugas panggilan dengan penuh tanggung jawab. Biarlah ucapan mereka dengan sikap dan yang tegas, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati terwujud dalam pelayanan selama waktu yang telah ditentukan. Bahkan berikan mereka semangat dan hati yang bijaksana, khusus dalam memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, pimpin dan tuntun mereka dalam melaksanakan tugas mereka, bukan bagi kepentingan diri sendiri, tapi untuk seluruh umat yang ada di bawah pemerintahan mereka. Biarlah mereka mengandalkan Yesus sesuai kehendak Tuhan dan menjalankan tugas mereka sesuai, bukan dengan maunya sendiri atau pikirannya sendiri, dan selalu berserah dan mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang dilakukan. Kami tidak lupa untuk berdoa juga untuk semua jemaat yang sakit. Tuhan Yesus yang memahami dan maha tahu dan apa yang mereka perlu, berikan kepada mereka kekuatan, harapan hanya pada Yesus saja, dan dengarkan keluh kesah mereka karena mereka sangat merindukan dan mengharapkan pertolongan Tuhan agar menjadi sembuh. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami semua di tempat ini. Tuhan Yesus, kami mohon agar Roh-Mu bertahta dalam hati kami sehingga kami selalu membawa diri untuk menjadi alat-Mu yang menyebarkan kebaikan. Terimalah hati kami dan pikiran kami supaya kami menjadi pengikut-Mu yang setia, menyebarkan kebaikan lewat kata dan tindakan, dan berikanlah hikmat-Mu agar kami melakukan pekerjaan pelayanan-Mu dengan motivasi yang benar. Tuhan Yesus, terpuji. Ujilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu, supaya kami tetap setia pada ajaran-Mu dan hidup selalu dalam tuntunan firman Tuhan yang benar. Tuhan Yesus yang baik, jangan biarkan kami berjalan sendiri dalam hidup ini. Biarlah tangan kasih-Mu menuntun kami. Bapa, terima kasih Engkau membiarkan kami taat saat kami tidak mampu mengatasi masalah yang ada. Sertai kami Tuhan, tolonglah kami selalu dan biarlah kami hidup dalam genggaman tangan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, Tuhan Yesus, dan terimalah doa kami ini. Demi Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberi persembahan. Persembahan adik-adik dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja. Sambil memberi persembahan, kita mengingat kata Alkitab yang terambil dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Adik-adik, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 356, bait yang pertama dan bait yang kedua. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu boleh memberi persembahan di pagi ini yang adalah juga milik-Mu. Berkatilah persembahan ini Bapa, agar berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik dimohon perhatiannya untuk Warta PA Minggu 25 September 2022. Yang pertama, IHMPA online YouTube jam 9 pagi. Yang kedua, penyerahan persembahan amplop dapat diberikan langsung ke kantor gereja atau dapat ditransfer melalui rekening gereja. Yang ketiga, latihan paduan suara PA setiap hari Sabtu pukul 10 sampai pukul 11.30 lewat Google Meet dan pelatih paduan suara Kak Ines dan Enci Cindy. Bagi adik-adik yang berminat dapat mendaftar langsung ke Enci Vivi. Bagi adik-adik yang ingin mengisi pujian lewat video untuk IHMPA dapat dikirim langsung ke Enci Mima. Untuk adik-adik agar tetap rajin mengerjakan aktivitas, karena itu juga sebagai daftar kehadiran. Ucapan terima kasih kepada Kakak Shima yang sudah mengiringi pujian pada hari ini, juga adik Love dan adik Viani yang sudah bertugas. Tugas minggu depan tanggal 2 Oktober 2022, pembacaan Mazmur adik Kumara, pembacaan Alkitab adik Genta Palar. Demikianlah Warta PA. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan. Kita akan berdoa penutup, kita akan menerima berkat Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Ceria 247, baitnya yang pertama dan ketiga. Kita ditemaninya.
bersikap berdoa semuanya. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa, kita minta berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan yang kami dengar sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.